Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Dia hanyalah seorang ahli bela diri. Dia meninggal dengan dendam setelah mendengar kata-kata itu. Omong kosong, atau kebenaran? Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengar bermaksud demikian. Ding, target berhasil dibunuh. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Hua Chongyang meletakkan tangannya di dada dan membungkuk kepada Lu Zhou. Senior Lu, saya sudah belajar dari kesalahan saya. Di dalam hatinya, dia gemetar. Tolong jangan marah, Pak Tua. Dia menundukkan kepalanya untuk berusaha tampak tulus, tampak rendah hati. Orang tua ini pasti seorang kultivator 8 daun. Lu Zhou mengabaikan Hua Chongyang. Sebaliknya, dia menatap para penunggang kuda yang tersisa, anggota cabang Hengku, dan Akademi Taiksu. Ketiga pasukan itu mundur. Awalnya, Lu Zhou tidak ingin membunuh orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tingkat kultivasi mereka tidak mendalam, dan mereka tidak mendapatkan banyak poin jasa. Hal itu sama sekali tidak menyakitinya. Tepat ketika ketiga pasukan itu mundur, sebuah kereta terbang raksasa muncul di kejauhan. Ratusan kultivator terbang mengelilingi kereta terbang. Para petani sedang mendekat. Sekte yang mana? Hua Chongyang mengangkat kepalanya dan melihat. Dia sedikit mengerutkan kening. Sekte Penglai? Terdapat banyak hiasan berbentuk payung di badan kereta terbang tersebut. Bentuk dan warnanya bermacam-macam. Di ruang kemudi kapal, terdapat pria dan wanita yang bekerja berkelompok. Hanya kultivator payung dari Sekte Penglai di Pulau Penglai yang memiliki kereta sebesar ini dan fitur-fitur unik seperti ini. Hua Chongyang mengumpat dalam hati. Senior Lu berasal dari Sekte Penglai, dan para pendatang baru itu adalah anak buahnya. Hampir mustahil bagi mereka untuk membawa Nona Kons pergi. Kereta terbang itu tiba dalam sekejap. Sebuah suara terdengar dari kemudi. Saudara Chongyang, mengapa Anda di sini? Hua Chongyang terkejut. Aku dikenali. Trik macam apa ini? Hua Chongyang menoleh ke arah suara itu. Shen Liangxiu. Halo. Ini. Hua Chongyang hampir menangis. Seperti kata pepatah, kita tidak perlu takut pada lawan yang saleh, tetapi kita harus takut pada rekan satu tim yang seperti babi. Dia adalah seorang elit 7 daun yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan, namun dia bertingkah seperti anjing liar. Senior Lu, saya, petik 2. Siapakah kakek tua ini? Shen Liangxiu menunjuk ke arah Lu Zhou. Hua Chongyang mengutuk Shen Liangxiu dalam hati. Kau seorang tetua sekte inti yang sialan. Sekalipun kau berhubungan baik dengan Sekte Penglai, kau tidak bisa seenaknya menunjukku seperti ini. Lu Zhou mendongak. Sekte Penglai? Saat ini, sebuah suara tua terdengar dari kereta terbang itu. Sekte Penglai hanya lewat. Kami tidak berniat ikut campur. Itu bagus. Lu Zhou merasa bahwa sudah waktunya. Dia berbalik dan terbang ke arah Nona Kons. Dia mendarat di sampingnya seringan bulu. Apakah kamu takut? Tidak. Shen Liangxiu berkata, cabang Hengku dan Akademi Taiksu, apa yang kalian lakukan di sini? Tolong tegakkan keadilan, senior. Penyihir itu menebar malapetaka di dunia ini. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Para anggota cabang Hengku berlutut. Jika mereka tidak bisa memilikinya, mereka akan menghancurkannya. Penyihir itu mahir dalam bahasa binatang dan musik. Orang-orang di sekitar sini bisa membuktikannya. Mimbar pemujaan surga adalah buktinya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tolong tegakkan keadilan, senior. Suaranya terdengar hingga ke kereta terbang itu. Sebuah suara bingung terdengar dari kereta terbang itu. Mahir dalam bahasa binatang dan musik. Lu Zhou mengabaikan mereka. Dia hendak pergi. Sebuah suara terdengar lagi dari kereta terbang itu. Temanku, mohon tunggu. Lu Zhou berhenti dan menjawab, ada apa? Bagaimana kamu bisa pergi ketika situasinya belum jelas? Apakah kau mencoba menghentikanku? Lalu kenapa kalau memang aku begitu? Jagoan. Kereta terbang itu berada di tengah. Avatar emas yang bersinar itu meluas. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah sana. Kereta terbang itu diselubungi oleh avatar raksasa. Tingginya 100 kaki. Di bawah kereta terbang itu, terdapat teratai emas dengan 8 daun berkilauan yang berputar di sekelilingnya. Elit berdaun 8. Astaga. Hua Chongyang berpikir dalam hati, kita sudah tamat. Kita akan celaka hari ini. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada kereta terbang tersebut. Jagoan. Gemaki primordial yang lebih kuat bergema di udara. Sesosok avatar perlahan muncul dari tubuh Lu Zhou. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki, 80 kaki, 90 kaki, 100 kaki. Yang lain segera mengalihkan perhatian mereka ke avatar tersebut. Penggarap 8 daun lainnya. Tidak. Ini bukan kultivator berdaun 8. Avatar tersebut terus berkembang.
110 kaki, 120 kaki, 140 kaki, 150 kaki. 9 daun pada teratai emas itu berputar mengelilinginya. Avatar setinggi 150 kaki versus avatar setinggi 100 kaki. Pemenangnya sudah jelas. Pemenangnya sudah jelas. Seluruh altar surga, di dalam dan di luar, dalam radius 100 meter, benar-benar sunyi. Suasananya sangat sunyi. Para kultivator dari cabang Hengku dan Akademi Taiksu hampir terbelalak melihat avatar setinggi 150 kaki itu. Mereka sama sekali tidak bisa melihat bagian atas avatar itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah 9 daun. Daun-daun itu sangat mencolok dan menusuk. Mereka seperti pisau yang menusuk jantung mereka. Di dunia kultivasi Gritian, selain legenda samar tentang para ahli terpencil yang belum pernah muncul sebelumnya, para ahli yang paling ditakuti para kultivator adalah para ahli daun 8. Setelah mencapai tahap daun 5, seseorang dapat dianggap sebagai kultivator agung. Para petani berdaun 8 adalah yang terbaik di antara para petani besar. Setelah era pemutusan teratai dimulai, dunia kultivasi dengan cepat memutus teratai mereka. Mereka yang ingin menjadi yang pertama memutus teratai mereka dan melakukan kultivasi ulang. Insiden di mana 7 sekte besar menyerang paviliun langit jahat mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Seorang kultivator daun 9 muncul entah dari mana. Siapa yang mampu menandingi kultivator daun 9? Tidak ada yang tahu bagaimana Patriark Paviliun Langit Jahat, Jitia Dao, melakukannya. Itu adalah misteri yang tak terjelaskan di dunia kultivasi. Namun, ke-9 daun itu tidak berbohong. Awalnya, anggota elit di kereta sekte Penglai berencana untuk melepaskan avatarnya untuk mengintimidasi musuh. Dengan begitu, dia bisa mengatasi sisanya. Namun, dia tidak menyangka targetnya adalah anggota elit daun 9. Memang, seorang kultivator daun 8 sangat kuat. Namun, di hadapan kultivator daun 9, dia seperti sehelai rumput. Hua Chongyang meletakkan tangannya di dada. Ia merasa seperti tercekik. Ia kesulitan bernapas. Tiba-tiba ia teringat serangan telapak tangan yang pernah ia gunakan terhadap senior Lu. Jika senior Lu melancarkan serangan tanpa ampun, apa akibatnya? Saat memikirkan hal ini, keringat dingin mengucur di punggungnya. 10 detik adalah waktu yang singkat, tetapi itu cukup untuk mengintimidasi yang lain. Ini termasuk kaum elit di atas kereta terbang. 10 detik berlalu begitu cepat. Avatar 9 daun milik Lu Zhou adalah yang pertama menghilang. Suasana di sekitar mimbar pemujaan surga itu sunyi senyap. Para elit di kereta terbang itu tiba-tiba menyadari betapa kasar dan bodohnya dia. Senior tua itu telah menghapus avatarnya, namun dia masih cukup sombong untuk mempertahankan avatar 8 daunnya yang menggelikan itu. Dia segera menyimpannya. Mereka semua memiliki pertanyaan di benak mereka. Siapakah lelaki tua di hadapan mereka ini? Sangat mudah untuk menghubungkannya dengan Jitia Dao dari Paviliun Langit Jahat. Dengan kata lain, sebagian dari mereka mengira lelaki tua itu adalah Patriark Paviliun Langit Jahat. Daratkan kereta kudanya. Sebuah suara terdengar dari kereta terbang itu. Para murid tersadar dan mulai menurunkan kereta terbang itu. Saat mereka turun, suara dari kereta terbang itu bertanya dengan suara lirih, Shen Liangshu. Hah? Apakah Anda dari Paviliun Langit Jahat? Shen Liangshu terkejut, matanya membelalak saat menatap lelaki tua itu. Dibandingkan dengan Jitia Dao, lelaki tua itu lebih kurus dan lebih bersemangat. Rambutnya juga jauh lebih gelap. Tentu saja, selain Dou Lao, hampir tidak ada kesamaan sama sekali. Dia buru-buru berkata, dia bukan Patriark Paviliun Langit Jahat.